Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Safril di dalam pembelajaran fisika. Nah, siswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Ruang lingkup materi ini ada momen gaya, momen kopel, momen inersia, momentum sudut, hukum 2 Newton pada gerak rotasi, hukum kekekalan energi pada gerak rotasi, titik berat, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti pembelajaran berikut ini. Anak-anak Bapak semua, kita langsung ke materi kita hari ini, itu dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, di dalam materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar ini, kita lihat materi yang pertamanya yaitu momen gaya atau yang kita istilahkan dengan torsi. Ya, artifisialnya momen gaya ini adalah suatu benda mampu dalam bergerak rotasi. Nah, kalau kita lihat dari keterangan gambar berikut, ini ada sebuah pintu. Ini ada gagang pintu tempat kita membuka pintu. Ini ada engsel. Nah, kenapa tukang ini meletakkan gagang pintunya di ujung pintu yang jauh dari engsel? Nah, karena ini salah satu aplikasi dari momen gaya. Nah, kita menarik dengan gaya F. Nah, sementara jarak antara gagang pintu dengan engsel itu adalah jarak R atau yang kita kenal dengan lengan gaya. Maka perkalian gaya dengan lengan gaya dengan perkalian vektor R silang F itu menghasilkan torsi gerak rotasi dari pintu ini kalau kita lihat dari atas atau dari bawah. Maka R silang F sama dengan torsi. Nah, sesuai dengan kaidah vektor, apabila sebuah vektor dikali silang dengan vektor lain, ini sama dengan besar vektor R dikali dengan besar vektor F dikali sin sudut antara R dengan F. Nah, maka torsi kita menjadi RF sin theta. Keterangannya, T adalah momen gaya, R adalah lengan gaya, F adalah gayanya, sementara theta adalah sudut antara gaya dengan lengan gaya. Baik, torsi ini bisa kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama torsi positif. Jadi torsi positif ini yang bisa membuat benda bergerak rotasi searah dengan jarum jam. Kemudian tentu kalau ada torsi positif tentu ada juga torsi negatif. Ya, berarti dia membuat benda bergerak berlawanan arah dengan jarum jam. Geraknya di sini maknanya adalah gerak rotasi. Nah, bagaimana kalau ada dua gaya atau lebih yang mempengaruhi benda? Ya, maka torsinya bisa kita cari menjadi torsi total, itu adalah, nah ini dia F1, R1 lengan gayanya, F2, R2 lengan gayanya, F3 dan R3 lengan gayanya. Maka torsi totalnya tentu torsi yang dihasilkan oleh F1, R1 kita namakan dengan torsi 1. Torsi yang dihasilkan F2, R2 kita namakan dengan torsi 2 dan seterusnya. Kalau ada sampai 10 ya sampai 10. Maka torsi total adalah tau 1 tambah tau 2 dan seterusnya. Lalu ada namanya momen kopel. Momen kopel itu adalah pasangan dari gaya sejajar sama besar berlawanan arah bekerja pada satu benda dan satu poros. Nah, kita misalkan nih ada sebuah magnet jarum. Nah, magnet jarum dipengaruhi oleh magnet bumi utara selatan. Maka kedua ujung magnet ada gaya magnet F. Nah, kalau kita lihat nilai F-nya sama. Nah, namun dia terpisah sejauh D. Bekerja pada satu magnet jarum dengan porosnya juga satu. Maka besarnya momen kopel di sini sama dengan berapa gayanya dikali dengan jarak antara gaya dengan kedua gaya secara sejajar. Nah, momen kopel ini bisa kita bedakan juga menjadi dua. Momen kopel positif yang menghasilkan gerak searah jarum jam dan momen kopel negatif yang menghasilkan gerak rotasi berlawanan arah jarum jam. Lalu ada namanya momen inersia. Nah, momen inersia ini adalah tingkat kelembaman atau kemalasan suatu benda dalam bergerak rotasi. Jadi, kamu misalkan suatu benda batu, kalau kamu putar, mana yang lebih mudah kamu putar dengan sebuah gasing? Pasti semuanya menjawab gasing. Nah, inilah yang dinamakan dengan faktor momen inersia. Kenapa gasing lebih mudah diputar
daripada batu yang bentuknya tidak teratur. Nah, besar momen inersia ini kalau kita dekati dengan titik yang diputar sejauh R oleh gaya F bermassa M. Nah, itu menghasilkan momen inersia I sama dengan mr kuadrat. Semua satuannya dalam satuan internasional. Bisa kamu saksikan. Yang pertama kita lihat batang homogen. Homogen ini kalau kita putar di tengah ini kita putar di tengah, maka nilai I-nya itu 1/12 ml kuadrat, dengan L adalah jarak antara ujung batang. Tapi kalau batang ini kalau kita putar di salah satu ujung ini dia, maka besar momen inersianya adalah 1/3 ml kuadrat. Itu bentuk cincin tipis, itu besar I-nya sama dengan mr kuadrat. Diputar di sisi diameternya itu, maka I-nya sama dengan setengah mr kuadrat. Untuk silinder pejal itu diputar di sumbu, I-nya sama dengan setengah mr kuadrat. Sedangkan kalau dia diputar seperti gambar ini, maka I-nya ini dia 1/4 mr kuadrat tambah 1/12 ml kuadrat. Nah, kalau dia bentuknya silinder berongga dengan ada jari-jari dalam, ada jari-jari luar, maka besar I-nya adalah sama dengan setengah mr1 tambah r2 kuadrat. Kalau dia bentuk bola pejal, ini bola pejal artinya bolanya berisi, padat, maka I-nya sama dengan 2/5 mr kuadrat. R adalah jari-jari bola, M adalah massa bola. Sementara dia kalau bola berongga, itu adalah I-nya sama dengan 2/3 mr kuadrat. Nanti demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Untuk lebih jelasnya, silakan siswa sekalian membaca literatur pada buku teks fisika. Jangan lupa kerjakan tugas bawah ini. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.